Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Summa shalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Ikhwatul a'izza, at-talab at-talibat. Fi hadha sabah sanatahaddatsu an turjumatil Qur'anil Karim. Turjumatul Qur'anil Karim. Hadha fi kitab alladhi asyarna ilaikum fi safhah 306. Iftahu waftahna hadhihi as-safhah natahaddath an tarjumatil Qur'an. Silakan dibuka di halaman 306. Nanti bab 22 itu ada bab terjemahan Al-Qur'an. Untuk sedikit penjelasannya sudah Hana sampaikan di LMS. Baik. Ketika Islam semakin luas dakwahnya dan menghadapi orang-orang di luar Arab, memahamkan mereka dalam Islam itu kan membutuhkan penerjemahan. Ya. Bagaimana hukum menerjemahkan Al-Quran itu? Haruskah kemudian disampaikan langsung bahasa Arab, paham ke paham, fahimtum fahimna, seperti itu? Nah, ternyata ada aturan dalam penerjemahan Al-Quran. Maka di sini dibahas bagaimana hukum terjematul Quran. Terjemah Al-Quran. Kita langsung ke halaman berikutnya, yaitu ma'na at-turjumah. Sebenarnya terjemah sendiri maknanya apa? Ada dua makna dalam penerjemahan. Awaluhuma at-turjumah harfiyah. Dua macam penerjemahan ya. Di sini terjemah harfiyah, terjemah perkata. Harfiyah atau perkata ini berarti nerjemahkannya adalah naqlu alfadhi min luqatin ila nadhiriha min al-luqatil ukhra. Jadi dinukil saja, dikutip saja, dipindah saja lafaz-lafaznya dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Contoh dari Arab ke Indonesia, kata-katanya sama, hurufnya juga sama, walaupun jumlah hurufnya mungkin berbeda ya. Cuman maksudnya ini kalau satu kalimat, misalnya ada satu kalimat ada 3 atau 4 kata berarti ya terjemahan bahasa lain juga 4 kata. Kalau 5 ya 5, itu berarti harfiah, perkata terjemah itu. Sanihima at-turjumah at-tafsiriyah awil ma'nawiyah, penerjemahan secara penafsiran atau makna. Wahiyya bayanu kalam bi luqatin ukhra min ghairi taqyidin bitartib. Penjelasan makna kalam dengan bahasa yang lain tanpa takyid, tanpa ikatan. Jadi tidak ada ikatannya. Tidak ada ikatan bitartibil kalimatil asal au mura'atil nadhamihi. Tidak harus urut kalimat aslinya itu, kata aslinya itu, atau tidak harus menjaga nadhamnya, iramanya. Jadi kalau 3 kata itu bisa terjemahnya 4 atau 5 kata misalnya. Misalnya Da'aba Muhammadun ilal masjidi. Kalau terjemah harfiah berarti dhahaba, pergi Muhammad ila ke masjid. Nah, gitu ya. Ilal masjid. Tapi kalau maknawiyah tidak, mungkin berubah. Muhammad pergi ke masjid. Mungkin berubah itu. Bisa jadi berubah. Karena maknawiyah. Atau tafsiriyah. Atau mungkin lebih ini lagi, Muhammad telah pergi atau telah berangkat menuju masjid. Nah, ini juga nanti akan lebih ini lagi. Ini maknawiyah atau tafsiriyah. Nah, karena Quran itu betul-betul bahasa yang baligh atau bahasa yang penuh dengan sastra dan fasih ya. Ada kekhususan tarakib atau sistematika dalam penulisannya atau dalam pewahyuannya itu betul-betul berbeda dengan bahasa yang lain, maka mungkinkah itu diterjemahkan perkata? Kalau antuna lihat kitab Mushaf Al-Quran judulnya terjemah perkata, coba lihat itu terjemahnya. Kata-katanya apakah betul satu kata bahasa Arab diterjemahkan dengan satu kata bahasa Indonesia? Ternyata enggak, kan? Maka hukum penerjemahan harfiah sebenarnya adalah walihada la yajidul mar'u, maka tidak ada yang bisa seorang pun tidak ada mendapatkan seorang pun alasan fi hurmati dalam pengharaman terjemahan Quran.
Jadi semua mesti akan memahami tidak mungkin. Maka dikatakan haram. Tidak akan mungkin menerjemah satu kata dalam Al-Quran ke kata bahasa lainnya. Tidak mungkin. Karena memang begitu sulit. Dan tidak akan, bukan cuma sulit, enggak akan mungkin itu. Maka hukumnya haram karena ini Quran turun dari Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa Arab, dan membahasan ke bahasa yang lain atau menerjemahkan ke bahasa yang lain itu memang tidak bisa untuk kata per kata. Kemudian ini walaupun orangnya ahli betul dalam bahasa, ya, seahli-ahli orang dalam bahasa nggak akan mungkin bisa. Terus terjemah ma'nawiyah. Ma'nawiyah nanti ada dua maksudnya. Ma'nawiyah ada dua, ma'anil asliyah dan ma'ani tsanawiyah. Makna asli dasar dan makna berikutnya pengembangannya. Nah, kalau makna secara dasarnya gitu ya, itu setiap bahasa ada makna dasarnya. Mudahnya adalah dengan melihat kamus, melihat mu'jam atau kamus. Nah, kalau sudah lihat mu'jam atau kamus, maka nanti akan tahu itu makna dasarnya. Tapi apakah terus kita baca Quran sampai kita kamus tuh, terus mudah ambil terjemahannya kata per kata? Agak sulit juga. Maka harus membaca buku tafsir. Buku tafsir bukan terjemah tafsir loh ya. Buku tafsir itu untuk memahami betul makna Quran itu apa, ayat itu apa. Jadi buku tafsir itu kalau antum baca terjemahan kitab tafsir nanti akan memahami, oh ayat ini maknanya demikian. Ini mudah itu. Tapi ya buku tafsir kebanyakan kan tebal-tebal. Walaupun yang mukhtasar atau yang ringkas juga ada. Nah, hukum terjemah ma'nawiyah bagaimana? Turjumatul ma'ani Al-Quran ats-tsanawiyah ghairu maisur. Menerjemahkan Quran secara makna itu bukan perkara yang mudah. Bukan perkara yang mudah. Ya. Kalau makna yang asli mungkin aja itu. Amal ma'anil asliyah, kalau makna asli mungkin, cuman ya hati-hati. Betul kata beliau di sini. Amal ma'anil asliyah fahiyya allati yumkin naqluha ila lughatin ukhra, yaitu yang mungkin dikutip ke bahasa yang lain. Imam Syatibi mengatakan, wa qad dzakara Syatibi fil muwafaqat ma'anil asliyah wa ma'ani tsanawiyah maqal inna turjumatal Qur'an 'ala al-wajhil awwal ya'ni an-nadhar ila ma'anil asliyah mungkin saja kata beliau. Mungkin ya. Langsung dikembalikan ke dasar makna kata itu. Tapi walaupun demikian tetap saja ada mungkin salah gitu ya. Wa ma'a hadza fa inna turjumatal ma'anil asliyah la takhlu fasad. Ma'a hadza, dengan kondisi gini pun tetap saja menerjemah secara makna asli atau dikembalikan ke dasar arti asli bahasa Arab itu mungkin ada kesalahan atau kerusakan ya. Maka yang benar ya paling tidak harus menerjemah secara tafsiri atau makna saja, secara makna. Karena ada kata-kata yang memang harus dimaknai lebih dari satu kata. Contohnya wal mutalaqat yatarabbasna bi anfusihinna talata quru. Karena satu quru itu artinya bisa haid, bisa suci. Ya kalau menerjemahkan salah satu nanti bermasalah. Maka paling tidak ada makna yang disampaikan. Oh, ini bisa makna ini, bisa makna ini. Ada makna mustarak, makna yang bercampur. Nah, itu terjemah at-tafsiriyah. Terjemahkan secara tafsir atau ma'ani ats-tsanawiyah, yang lebih tepatnya jadi terjemah ma'ani ats-tsanawiyah. Ini nanti yang dibolehkan, dan insyaallah kalau antuna lihat kitab terjemah atau mushaf terjemah perkata itu sebenarnya bukan perkata, sejatinya itu adalah tafsiriyah atau ma'nawiyah ya. Dan kalau dilihat kata-kata yang diterjemahkan itu sudah mengandung makna tafsirnya. Kemudian dalam kitab ini di Mabahits fi Ulumul Quran, di bab tentang terjemah itu juga ada sedikit pembahasan fikih hukum baca Al-Quran dalam sholat dengan bahasa selain Arab. Memang ada yang bolehkan, yaitu golongan Al-Ahnaf ya, atau yang mengikuti Abu Hanifah. Itu pun beliau mengatakan bagi yang betul-betul tidak boleh ya, jawaz mutlaqan inda al-ajiz an nutqi,
Kalau memang betul-betul nggak mampu mengucapkan bahasa Arab, masuk Islamnya agak telat, jauh, umur sekian puluh tahun baru masuk Islam dan sulit pakai bahasa Arab, itu kata beliau boleh. Tapi kita pakai jumhur ulama saja mengatakan nggak boleh gitu ya, nggak boleh, harus pakai bahasa Arab. Jadi tambahannya, ikhwatul aiza yang bisa kami sampaikan, intinya adalah dalam menerjemahkan memang kita butuh betul-betul belajar bahasa Arab dengan rajin ya, biar nanti mengetahui makna bahasa Arab itu dan Al-Quran dengan benar. Jadi setelah tahu bahasa Arabnya terus membaca kitab tafsir, nanti baru akan tahu oh makna ayat ini yang cocok itu apa, yang sesuai itu apa. Itulah yang akan kita terjemahkan dari ayat Al-Quran itu. Jadi tidak dibatas seperti terjemahan tok. Kalau antum jadi pelajar yang baik, thalibul ilmi yang baik, baca terjemah Quran bahasa Indonesia itu nanti dilihat ke kitab tafsirnya, oh ternyata benar, oh ternyata ini maksudnya adalah sesuai ya. Dan insya Allah yang dikeluarkan oleh Kemenak di Indonesia sudah banyak benarnya ya, maksudnya bisa dikatakan hampir keseluruhan sudah sesuai dengan terjemah tafsiriyahnya. Wallahu ta'ala biswab. Nanti silahkan ditunggu tugas dari Ustadz dan dikerjakan biasa melalui Google Form, insyaallah kita sampaikan di hari ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.